Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita seluruhnya pendengar renungan pagi dalam channel YouTube Pendeta Mangatur Manurung. Semoga kita semua penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pegangan kita dalam beraktivitas sepanjang hari ini, yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-13. Beginilah bunyinya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada satu kalimat yang sering sekali diucapkan oleh kita manusia, yakni, beginilah saya, terimalah saya apa adanya. Di satu sisi, mungkin itu bisa menunjukkan kerendahan hati, tetapi bagaimana jika itu menyangkut tentang perubahan? Ternyata perkataan itu tidak baik, dan mungkin itu adalah dalih ataupun alasan karena kita tidak mau berubah ke arah yang lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di sekeliling kita ada begitu banyak hal yang berubah. Entah perubahan itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik, atau sebaliknya ke arah yang lebih buruk. Perubahan itu juga bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat ataupun dalam waktu yang secara bertahap. Hidup kekristenan kita juga tidak bisa lepas dengan apa yang namanya perubahan. Perubahan ini bukan berbicara tentang perubahan yang bersifat fisik, tetapi sebuah perubahan yang berkaitan dengan pembaharuan hidup orang-orang yang percaya. Dan perubahan itu lebih sering dinamakan dengan pertobatan, yaitu titik balik perubahan seseorang dari kehidupan lama kepada kehidupan baru. Misalnya, dulunya ia seorang yang berandal, tukang mabuk, tukang todong. Kini ia berubah menjadi seorang yang aktif dalam pelayanan di gereja, peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya, dan suka menolong orang lain. Nats kita pada saat ini berbicara tentang perubahan. Perubahan yang berangkat dari kenyataan bahwa masa yang kita jalani saat ini sudah bukan lagi malam ataupun masa kegelapan, tetapi sudah memasuki hari siang yang terang. Hal ini tidak menggambarkan hari secara hurufiah, yaitu ketika satu hari sama dengan 24 jam. Tetapi berbicara tentang masa di mana manusia ada di bumi ini, di mana dahulu mereka masih hidup dalam kegelapan atau budak dosa, dan sekarang sudah hidup di dalam masa yang terang, di mana Yesus Kristus sudah datang ke dunia untuk melepaskan kita dari kuasa kematian karena dosa tersebut. Paulus dalam firman Tuhan hari ini mengajak seluruh orang percaya untuk berubah. Hal itu dilakukan dengan menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dengan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita harus keluar dari kegelapan, yakni meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini kita lakukan, dan melakukan perbuatan-perbuatan terang, yakni perbuatan-perbuatan yang mencerminkan hidup sopan, yang di dalamnya terkandung semua aspek moral, yakni tutur kata, penampilan, maupun sikap. Hidup dengan sopan berarti kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan, seperti yang umum dilakukan oleh orang-orang duniawi di malam hari. Perbuatan-perbuatan yang memalukan itu seperti pesta pora hingga mabuk, sehingga tanpa sadar kata-kata yang kita ucapkan atau tindakan yang kita lakukan
justru menjadi hal yang memalukan. Pesta pora dan kemabukan juga identik dengan hidup secara hedonis, dan ini juga tidak sesuai dengan prinsip hidup yang sopan. Hidup dengan sopan berarti kita juga tidak hidup dalam percabulan dan hawa nafsu. Hal ini juga berarti kita tidak menggunakan pakaian ataupun melakukan tindakan yang memancing hawa nafsu orang lain yang melihat kita. Tentu, kita tidak harus berpakaian tertutup dan rapat sehingga yang terlihat hanya mata atau wajah kita saja. Tetapi, pakailah pakaian yang wajar sehingga tidak memancing hal-hal yang negatif dari orang lain. Hidup dengan sopan juga berarti kita tidak hidup dalam perselisihan dan iri hati. Artinya, yang kita keluarkan serta perbuatan yang kita lakukan tidak memancing perselisihan. Tindakan yang kita lakukan juga tidak didasari pada sikap iri hati kita dengan orang lain yang mungkin kita anggap berada di atas kita. Tidak perlu iri hati. Terlebih, untuk apa yang didapatkan orang lain? Sebab yakinlah, di dalam diri kita, keluarga kita, tidak kurang indah dan baik dibanding dengan apa yang ada pada orang lain. Oleh karenanya, sebagai pengikut Kristus, marilah berubah ke arah apa yang diinginkan oleh Tuhan. Janganlah kita menjadi orang Kristen tetapi masih terus hidup di dalam dosa dan tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ingatlah, kita bukan lagi anak-anak kegelapan, tetapi kita adalah anak-anak terang. Jadilah anak-anak terang yang hidup dengan sopan, baik itu di dalam tutur kata, baik itu dalam penampilan, dan juga yang tampak dalam sikap kita. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai orang yang percaya harus menanggalkan kegelapan dan mengenakan senjata perang, senjata anak-anak terang. Dan kami mau hidup dengan penuh kesopanan, hidup yang menjauhi pesta pora dan kemabukan, hidup yang menjauhi percabulan hawa nafsu, hidup yang juga menjauhi perselisihan dan iri hati. Oleh karenanya Tuhan, biar kami berubah oleh pembaharuan budi kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami berubah ke arah apa yang Tuhan inginkan, sehingga kami menjadi pribadi yang baik, baik itu di dalam tutur kata, baik di dalam penampilan, dan terlebih lagi di dalam sikap dan sifat kami sehari-hari, sehingga lewat kehidupan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan biarlah sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Ampuni kami dari segala dosa yang kami lakukan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.